Galors, apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali di siang hari ini sama sempat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini juga request by netizen semua yang kemarin nanyain kok apakah setelah ini Rizky Bilar akan peduli sama BBL. Nanti kita akan bahas dari perasaan dan lain sebagainya. Tapi sebelum saya mulai videonya, kalian jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian sudah dapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya upload terus teman-teman dari jam 10 siang maupun di sore hari jam 4 sore ya. Tapi kalau kalian sudah subscribe tentunya akan dapat notifikasi terus dari channel YouTube saya ya, baik ramalan zodiak maupun ramalan artis ya. Tapi sebelum saya mulai ramalannya, saya akan menginfokan buat kalian yang pengen diramal pribadi ke saya, pengen konsultasi personal, pengen nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataukah kamu punya rumah tangga yang memang udah di ujung tanduk, kalian DM saya di Instagram saya di @marcelwen. Yang nggak punya Instagram, pengen curhat-curhatan juga bisa ke WA di 087899471009 ya, di 087899471009. Yang pengen curhat-curhatan silahkan, yang pengen nanyain kok kenapa sih aku di PDKT-in kok tapi kayaknya di ghosting terus, PHP terus gitu, nggak pernah jelas. Nah kalian bisa DM atau WA ke saya ya. Oke, saya tunggu buat subscribe dan kalau udah langsung aja saya akan mulai ya. Di video kali ini saya akan meramalkan bagaimana perasaan Bilar ya, bukan hanya perasaan aja tapi bagaimana setelah ini Bilar akan peduli nggak sama BBL seandainya mereka berpisah ya, akan tetap peduli atau tidaknya. Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya baik melalui DM maupun komen ya. Oke, saya lihatkan nanti dari versi kartunya menurut terawangan saya bagaimana ya. Tapi saya akan acak dulu kartunya sebelumnya dan nanti saya akan ambil kartu yang pertama untuk melihat ya, baik perasaan Bilar maupun kedepannya terhadap sang buah hati ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama. Di kartu yang pertama saya lihat di sini ada kartu The Hangman ya. Artinya di sini ada simbol ya, seseorang yang kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Ini adalah simbol suatu kebimbangan ya. Jadi ada perasaan bimbang, ada perasaan gundah, ada perasaan yang nggak tahu harus kemana arahnya seperti itu ya. Dan kalau aku bilang sih ada kebimbangan yang dirasakan oleh Rizky Bilar saat ini ya, baik terhadap Lesti maupun terhadap BBL juga gitu ya. Dan ada perasaan aduh takutnya nanti setelah ini mau ketemu BBL susah nih gitu, takutnya seperti itu ya. Aduh gimana ya, apakah Lesti akan memaafkan saya ya, contohnya seperti itu juga ya. Jadi ada kebimbangan, ada sesuatu hal yang memang sekarang ini lagi nggak karuan lah seperti itu ya, soal perasaan ya. Tapi mau gimana pun juga ini adalah proses yang memang harus dilalui oleh Rizky Bilar ya, intinya seperti itu. Tapi kalau gambaran saya, kebimbangan ini semuanya bisa diatasi. Yang namanya permasalahan itu semuanya pasti akan ada solusi yang terbaik, pasti akan ada jalan keluarnya ya. Hanya saja yang memang butuh proses dan waktu, tidak ada yang instan, semuanya itu butuh proses gitu ya. Seperti yang kemarin saya ibaratkan, orang naik sepeda jatuh, pernah terluka, pasti tahu rasanya sakit, pasti akan berhati-hati lagi kalau naik sepeda lagi. Contohnya kayak gitulah ya, ibarat kata ya. Dan nanti saya akan lihat di kartu yang berikutnya untuk lebih jelas dan lebih detailnya lagi. Tapi sebelum saya melanjutkan videonya, saya akan menginfokan buat kalian yang pengen konsultasi pribadi ke saya ya, pengen curhat-curhatan ke saya secara personal, pengen nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, atau rumah tangga kalian gimana. Mungkin kalian hampir cerai, bingung nyelesainya gimana, kok aku hampir cerai nih, kok aku butuh solusi, mendingan bertahan atau move on misalnya gitu, kok sering di ghosting gitu ya, solusinya gimana tentang percintaan atau keuangan kalian, silahkan DM ke saya di @marcelwen dan jangan lupa di follow juga Instagram saya ya. Dan yang nggak punya Instagram silahkan WA di 087899471009 di 087899471009. Oke, saya lanjutkan lagi di kartu yang berikutnya ya. Apakah Bilar akan peduli terhadap BBL dan bagaimana setelah ini terhadap BBL ya? Di kartu yang berikutnya. Di kartu yang kedua di sini ada kartu Ten of Cup ya. Ada simbol piala, orang berpelukan, dan di sini ada simbol pelangi juga ya. Artinya kalau kalian nanya, "Oh, setelah ini apakah nanti Bilar akan bagaimana perlakuannya terhadap BBL?" Saya bilang mereka gimana pun juga adalah ayahnya. Bilar gimana pun juga adalah ayahnya gitu, ayah kandung dari BBL. Jadi kalau saya bilang akan tetap perhatiannya penuh gitu ya, sepenuhnya akan memperhatikan BBL ya. Seandainya mereka bercerai pun, seandainya ya mereka berpisah, tetap akan ada perhatian khusus gitu ya.
maksudnya akan apa ya, tetap ketemu anaknya gitu ya, mungkin akan memberikan sesuatu menyenangkan anaknya, itu semuanya bagian dari perhatian, itu akan dilakukan oleh Bilar menurut terawangan saya ya. Karena di sini ada simbol piala, artinya tetap ada rasa kangen, ada rasa rindu, ada rasa ingin berkumpul kembali seperti itu, akan ada rasa keharmonisan itu kepengen tercipta kembali gitu ya. Cuma apalah daya, memang ini harus dilalui karena yang saya lihat Lesti ada trauma yang berat terhadap Rizky Bilar gitu ya. Takut hal itu terulang lagi, takut nanti berdampak ke anaknya dan sebagainya. Mungkin ada pemikiran-pemikiran seperti itu dari Lesti juga gitu kan. Jadi mungkin Lesti sekarang mengambil tindakan, ya udahlah mendingan break dulu aja gitu ya, sendiri-sendiri dulu aja gitu ya. Mungkin masih ada trauma, cuma memang kalau saya bilang secara perasaan mereka berdua masih sama-sama cinta, masih sama-sama sayang, terlepas dari KDRT ya. Yang namanya orang sayang kan gak dipungkiri ya, kayak kamu aja, mungkin kalian yang nonton ini pernah merasakan kamu udah disakiti tapi masih ngerasa sayang gitu. Kalian bisa komen kalau bener ya. Nah mungkin kamu pernah ngerasa, aduh udah disakitin sama pacar nih gitu, udah disakitin sama suami tapi gua kok masih sayang aja ya. Nah perasaannya itu kayak gitu. Nah ya, jadi gambaran saya kurang lebih seperti itu dari terawangan saya. Tapi kalau misal pertanyaan Anda bagaimana nanti setelah ini seandainya cerai, apakah Bilar tetap care sama BBL? Saya bilang tetap care, tetap ada perhatian ya. Gimana pun juga ayahnya melihat anaknya pasti akan ngerasa ya, ayo kita main, yuk kita jalan-jalan gitu ya. Oke, nanti kita akan lihat di kartu yang berikutnya lagi ya. Di kartu yang berikutnya di sini ada kartu Six of Swords ya. Ada simbol kapal ya. Kapal di malam hari dia itu sedang berlayar, dan di atas kapalnya ada simbol swordnya. Jadi kalau aku lihat di kartu yang ketiga ini menyimbolkan bahwa perjalanannya ini lagi banyak badai, lagi banyak sesuatu hal yang memang lika-likunya itu kelihatan banget kayak gitu ya. Mungkin kalau aku bilang sih sementara waktu memang harus sama-sama menenangkan pikiran ya. Relax dulu, healing dulu gitu ya. Untuk Bilar juga seperti itu, sama-sama introspeksi diri dulu ya. Karena ya maksudnya yang berkelakuan nggak baik belum tentu selamanya akan nggak baik, tidak gitu ya. Banyak juga orang yang berubah, belajar dari kesalahan gitu juga banyak gitu ya. Nanti pasti akan jadi lebih baik lagi. Cuma memang kalau saya bilang ini memang perjalanannya penuh lika-liku dan penuh badai, yang saya lihat seperti itu. Cuma saya lihat pasti Bilar bisa melalui ini semua ya. Gimana pun juga perasaan mereka yang saya lihat ya dari lubuk hati yang terdalam, terlepas dari KDRT, mereka sama-sama masih punya perasaan sayang dan cinta. Kalau dibilang pengen langsung pisah gitu kayaknya belum ada kesiapan, yang saya rasa seperti itu. Belum ada kesiapan ya, karena gimana pun juga mereka sudah punya sang buah hati yaitu BBL yang memang harus dijaga dan dibesarkan dengan baik ya. Gambarannya seperti itu dari terawangan saya. Jadi pertanyaan kalian sudah saya jawab ya melalui 3 kartu ini. Dan buat kalian yang masih penasaran, buat diri kalian pribadi juga ya, pengen personal reading ke saya secara pribadi, pengen dibacain, pengen ramal pribadi ke saya, silahkan DM ke Instagram saya di @marcelwen. Yang mau nanya tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, rumah tangga, silahkan DM ke saya di @marcelwen. Oke? Dan yang gak punya Instagram silahkan WA di 087899471009, di 087899471009. Oke? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian sudah dapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Sukses buat kalian semuanya. Semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marcel Wen. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.